Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Niat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anta maksudnya warna kami Alhamdulillah malam ini kita berkumpul kembali pada Maulidan Marpeti Soke malam ke Pak Badan kan malam ke nah terus Bupan malam Bintara malam ini malam malam ke-8 Rabiul Awal. Semoga apa yang kita kerjakan malam ini walaupun sederhana membuat Gusti Allah senang pada kita semuanya, membuat Kanjeng Nabi senang pada kita semuanya, membuat masyarakat kita itu bangga pada kita semuanya, sehingga kita dikumpulkan bersama mereka semua di surga. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah walakum ya Al-Fatihah lana. Al-Fatihah lana walakum ya hadirun waliwalina wa walidikum walihalina Wali ahalina. wali ahalina wali awwalina wali masyakhina wali man hadrana wali man ghaba anna wali ahyayina wali man wali amwatina walil muwahhidin ala hadzal majlis wali man kana sababan fi jami'ina bi anna Allahal karim yunawwir qulub wa yaghfiru dhunub wa yasturul uyub wa yahfazuna bima hafidha bihi dhikra wa yansuruna bima nasra bihi rusul wa anna Allahal karim yaj'al majlisana hadha muhatan bil khairat wal masarat wal anwar wal barakat wa yaqbilana jami'al hajat bi khairil bariyat wa anna Allah yansurul muslimin wa ala natin anna Allahal karim yansur sultan awliya Maulana Syekh Muhammad Nazim Abdul Haqqani Rasulullah Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Syamkat Bani Rabbani Rasulullah Imam Rabbani Syekh Abdul Rasulullah wa yahfazu wa yuhfihu ala dawam bijal khairil anam wa ala kulliyatin salihatin ma'al husnil khatimah indal mauti ba'dal umri wa hidil fatihah wa ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi khussahu bil fadilah Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anil sahabah Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi warda 'anil sulala Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam Ya Rabbi
صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مذنب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تعطى رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغنا نزوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تغشنا بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حفظنا وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واكفنا جنانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حطنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واسقه كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللهم صل على ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي اللهم صل وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم يا بدرتيم يا بدراتيم من هذا كل كمالي يا بدرتيم يا بدراتيم من هذا كل كمالي ماذا يعاير الأولى ماذا يحقر الأولى يا بدرتي يا بدراتي من أذكار جمالي يا بدرتي يا بدراتي من أذكار جمالي ماذا يؤال الأولى ماذا يهبل الأولى جمالي
يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي ماذا يعابر علا ماذا يعابر علا كمثلي Hey, 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 يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي الله يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي الله ماذا يعابر ولا ماذا يعابر ولا كمثلي رب العلا رب العلا بكمال الله يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي يا بدرتي يا بدرتي من سكون كمالي ماذا يؤابر علا ماذا يؤابر علا كمثلي
وغاب سراحا من Insyaallah kerennya nggak kalah keren sama kata Muslim. Kalian kalah kayak bapak-bapak sini udah muka tua, pikir kayak teman tua lah, tembelan lah. Nggak tahu sekali. Kita malah bentar pada cara bagus begini. Kan sama Muslim nggak kalah keren ya? Masya Allah. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membacakan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan ungkapan-ungkapan Ya Rasulullah atau yang berarti wahai utusan Allah, Ya Habibullah atau yang berarti wahai kekasih Allah, Ya Nabi Allah yang berarti wahai Nabi Allah, Ya Syafi'illah yang berarti wahai teman pilihan Allah, Ya Khalilullah yang berarti wahai teman dekat Allah, Ya Najiyallah yang berarti wahai teman kepercayaan Allah. Itu dibolehkan, baik sekali, terpuji dan berpahala besar. Ungkapan-ungkapan ini dan yang semacamnya dapat digunakan pada setiap waktu dan setiap tempat, tetapi lebih khusus lagi dalam majelis zikir. Karena ungkapan-ungkapan semacam ini dapat meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati yang tak terkirakan besarnya, Muslim diharuskan mencintai beliau melebihi cinta kepada anak, orang tua, dan bahkan diri sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa mencintai Kanjeng Nabi lebih dari mencintai istri, anak, orang tua, apapun, bahkan diri kita sendiri, barulah insya Allah kita akan benar-benar bisa merasakan atau melihat Kanjeng Nabi hadir. Apakah ini tanpa dalil? Ada dalilnya. Suatu ketika Rasulullah bersama Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Umar disuruh Rasulullah untuk menyampaikan keimanan. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, belum cukup Umar. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, lebih dari keluarga aku sendiri, lebih dari anak istri, lebih dari orang tua aku sendiri, ya Rasulullah. Intinya seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kamu mencapai iman yang sempurna.
Jadi sampai Rasul dicintai lebih dari apapun yang kita miliki, baru kita akan sempurna. Kalau memang sih kalau kita tidak tahu maksudnya, itu seolah-olah egois atau sadis. Padahal maksudnya itu begini. Rasulullah ingin Umar ini bersama Rasul melebur dalam diri Rasulullah. Makanya ketika itu Rasul mengatakan apa? Seandainya ada nabi lagi selain setelah aku, maka Umar ini adalah nabinya. Makanya kenapa setan takut bertemu dengan Umar? Karena melek-lek, pusing tahu kemana. Makanya kenapa kok? Makanya kenapa kok? Tapi kalau refleks ini nanti lihatnya mampus sih. Makanya tak seperti gini. Ya tadi kalau kita ngobrol kan, waktu aku lagi ngasih di HP kan, makanya ngobrol sama saya, bisa ngobrol. Makanya Rasulullah mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, maka Umar ini adalah nabinya. Makanya setan takut bertemu dengan Umar. Kenapa demikian? Karena Umar mencapai makom iman yang sempurna. Walaupun begitu, Umar masih kalah makom imannya dengan Sayyidina Syafa'iyah. Nah, yang kurang data itu loh. Iya, tadi bisa jawab, ayo jawab. Tuh, masa waktu bener. Iya. Tapi kalau nggak ada mobil di dekat gini, mesti kepala dia nggak loh sih. Oke. Iya. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita ke Masjid Nabawi, insyaallah kita akan ke Masjid Nabawi. Itu pintu-pintu Masjid Nabawi itu namanya Babul Umar, Babul Ali, Babul Utsman, Babul Abu Bakar. Tapi orang Syiah mereka tidak mau masuk dalam pintu Babul Umar. Makanya orang Sunni di sana kadang kayak apa? Kayak bercanda begini. Setan kan takut ketemu Umar. Kalian nggak mau masuk pintu Umar, berarti kalian enggak. Orang sana mencandain gini. Begitu. Jadi kata Grand Sheikh, Rasulullah dengan Rasulullah memiliki kekuatan untuk menarik makomnya Umar ini untuk mencapai kesempurnaan iman secara langsung. Begitu. Iman itu masih begini. Nafsirannya kalau nggak salah tadi biasa menceritakan gini. Dari gini, aku mau beriman padamu, aku mau ikut kamu, tapi demi diriku. Artinya apa? Istriku jangan maniman, anakku jangan, orang tuaku jangan maniman. Artinya apa? Kalau istriku nyuruhku ke sana, ya aku mending ikut istriku ke sana dulu daripada ikut kamu. Dari maksudnya. Nah, dari maksudnya nih, misalnya aku mau patuh pada Rasulullah, atau aku mau patuh pada Syekh. Istriku nggak senang sama Rasulullah, istriku misalnya nggak senang sama saya. Nanti aku mau ikut Syekh, misalnya aku diajak kemana, terus istriku mungkin cemburu, istriku ngajak kemana dulu dari gitu. Ibaratnya sama aku dulu, baru kamu boleh sama dia gitu. Nah Rasulullah nggak senang. Ini kan seperti itu. Makanya sebenarnya orang-orang seperti itu makamnya lagi mau dinaikkan sama Syekh. Sebagian Rasulullah menaikkan makamnya Sayyidina Umar ke makamnya Kanjeng Nabi. Makanya ketika Umar, beliau masih mencintai istrinya, masih mencintai anaknya, masih mencintai orang tuanya, keluarganya lah. Karena kata Grand Sheikh, di Arab itu keluarga ini mutlak, istri itu mutlak, anak itu mutlak. Harta bisa hilang tapi anak istri nggak boleh hilang, orang tua nggak boleh hilang. Ibaratnya gitu. Kok sampai ini orang tua dari kok bisa di ini orang, wah kehormatan sebagian anak laki-laki itu dipertaruhkan, hilang. Nah, jadi Sayyidina Umar bisa dengan langsung secepat mungkin mengatakan, oh ternyata demi diriku itu nggak cukup, aku ini nggak berlaku di hadapan Rasul, ternyata aku nggak diterima. Karena apa? Karena hatinya Umar masih mencintai anak istrinya. Makanya Rasul, di mana istrimu? Demi orang tuamu. Ketika kita semuanya, karena kalau demi hartamu, harta masih bisa dicari.
Tapi bagaimana kita saat ini? Padahal kadang yang disuruh persembahkan apa? Hartanya 100 ribu setiap bulan. Itu aja susah mudah. Padahal uangnya banyak. Coba kita kayak Rasulullah tadi, nggak terima kecuali istri orang tunggu semuanya kamu, apa yang akan kita lakukan? Apa namanya? Saya nggak beres nih, palsu nih, saya mata ini, ngorotin jamaah. Jadi saya juga baru ketemu malam ini, saya menjabarkan begini. Selama ini saya juga nyari tahu kenapa kok begitu loh. Ternyata maksudnya gini. Selama di hatinya Sayyidina Umar ada yang lain, Rasul nggak mau, Rasul suruh dulu. Kenapa demikian? Karena Rasul itu mau naik makomnya imam, Sayyidina Umar kepada makomnya Kanjeng Nabi, melebur bersama Kanjeng Nabi. Kalau Umar bisa merelakan dirinya, keluarganya, maka Rasulullah akan bisa terima, ruhnya jiwanya diambil. Makanya Rasulullah apa? Dia akan samina wa ta'na. Begitu. Makanya karena imannya ini diambil Rasulullah, makomnya dinaikkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah sampai mengatakan seandainya ada Nabi selaku maka Umar. Karena apa? Rohaniahnya bersama Rasulullah, bersama Nabi. Yang kedua apa? Setan tidak berani bertemu dengan Umar. Kenapa demikian? Karena makomnya iman Sayyidina Umar ini dinaikkan Rasulullah kepada makomnya Rasulullah, di mana Rasulullah itu dimaksum oleh kita. Apa dimaksum? Dijaga berlapis dari setan. Ini maksudnya ternyata. Oh iya. Nah, baru. Makanya kita semua kalau kita mau patuh pada Syekh misalnya gitu kan, Syekh kita Syekh Abu Dufail misalnya, terus istri kita kok nyuruh kita sesuatu yang membuat kita nggak bisa langsung sambil mengatakan lah kita ini kayak Umar tadi dipertaruhkan. Nak kita memilih istri kita, anak kita, orang tua kita, ibadah kita meninggalkan saya demi keluarga kita. Apa yang akan terjadi? Ya wis urusan lo dewe ning akhirat. Urus sendiri kan lo dan lo di akhirat. Lo jawab sendiri pertanyaan Gusti Allah. Lo hadapi sendiri Gusti Allah. Lo terima sendiri kitab amalan lo hisab lo terima sendiri. Lo tahu sendiri deh ibadah seperti itu. Ayo. Ngerti, paham berarti? Ya. Iya, maksud ya. Paham nggak? Ngerti? Ya? Ya? Tuh. Ini cengengesan, ini pelajaran loh. Ngerti apa enggak? Hah? Ngerti? Berarti bisa tanggung jawab atas itu. Jadi seperti makanya waktu saya awal-awal nikah sama Mimi, cekcok bersama terus. Kalau saya tidak ingat Grense bersama kita, mau saya bersama kita, saya berdua bersama kita, mungkin aku ada brutal. Nggak begitu. Tapi mungkin namanya istri ini kok suami orangnya kok biasa aja kok, masih kok nggak yang wah I love you, kok kayak kok biasa aja ya. Ya karena ada Gusti Allah, ada Kanjeng Nabi, ada para wali Allah. Dan supaya cintanya Gusti Allah, cinta Kanjeng Nabi, cinta para wali ini masuk ke dalam keluarga kita, kalau masuk ke dalam hati istri kita, anak kita, bagaimana? Ya cinta itu kita kuatkan, mereka kita tarik. Nah sekarang udah ngerti gitu. Karena kan wajah masih baru kan dalam itu, makanya sirahnya apa? Pokoknya udah bina Jawa, jangan-jangan apa punya hubungan sama ini sama sendiri ini adalah hubungannya sama Gusti Allah. Terus yang tadi kalau bukan tak mereka minum tadi, kalau bukan itu mereka tidak pada kan kan? Soalnya begitu kejadiannya, demi Allah begitu kejadiannya. Setiap kalau tak ajak ini pasti di ini dulu. Tadinya kan tak pikir kan, oh mungkin perasaanku, terus lebih jelasnya itu bentuknya, udah minta aja ini,
Ayo sambil zaman akhirnya aku udah wah aku nggak sini ya kan untuk saat kalau kita kamu mau kan kalau nggak kenal akhirnya boleh ternyata saya ngamati juga stop baru tahu kan aku juga baru tahu malam tafsir ini kok gereja tuh malam ini bukanya begini gitu loh. Mungkin karena jamahnya ini orang tua udah punya istri semua. Aku udah punya istri, dia udah punya istri belum? Alhamdulillah, dia udah punya istri belum? Tapi udah nggak nambah. Udah punya istri semua. Baru satu katanya. Kayak calon muda itu kan mama. Dari mana tuh enggak? Dari mana tuh? Ya kan dulu ya. Dari mana tuh enggak? Di rumah gini, Mimi tuh gini selektif sekali nyari kacamata. Bahkan Sofi sampai Mimi yang bersihin gitu kan ke misalnya. Masih jangan sampai nih kamu pakai kacamata kayak masukin ke Paul Pak Atul gitu. Dan Mbak Irma dia dikasih juga loh. Anak kecil kacamata kayak emak gitu. Aku udah bilang aku sih nggak mau pakai kacamata itu kayak masukin keren ya. Tapi masa itu kacamata ini nggak plus. Itu yang mau di samping bisa mau pakai mau gaya gitu. Ternyata ya nggak pernah jadi ternyata begitu. Jadi Rasulullah itu ngangkat derajatnya umat. Begitu. Ngangkat derajat Sayyidina Umar. Terus sampai Sayyidina Umar itu udah hilang dirinya. Yang ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diambil kalau bahasa oleh Tuhan itu ya Bapak semuanya kita nggak bisa lupa. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu selalu ala Nabi. Makanya kita semuanya, nah kita mau patuh pada Syekh, istri kita kok cemburu wajar. Jadi kita ini lagi diangkat kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Umar sampai sekarang jasanya utuh. Makanya Sayyidatina Fatimah waktu makamnya itu masih ada Rasulullah, tak beliau masuk ke makam cuek, nggak pakai kerudung, cuek, kan sama abahnya sendiri. Waktu di dalamnya Sayyidina Abu Bakar dimakamkan samping beliau masih cuek, kan ada bapaknya sendiri, cuek. Ketika Sayyidina Umar dimasukkan ke makam itu, baru Sayyidina Fatimah itu kalau masuk makam pakai kerudung rapat, karena apa? Ini bukan murimku sih. Apakah Sayyidah Fatimah tidak melihat? Belum lihat Sayyidina Umar hidup. Belum lihat Sayyidina Abu Bakar hidup di situ. Terus kemudian Kanjeng Nabi suami beliau, bapak beliau hidup di situ. Gitu guys, selalu ala Nabi. Nah, itu sih lagi, pakai lagi. Para ahli manasik atau tata cara haji menganjurkan penggunaan ungkapan-ungkapan ini lebih-lebih tatkala sedang menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Insyaallah kita akan ke Madinah. Amin, semoga bisa amin. Ada keterangan bahwa Abdullah ibnu Umar mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah setiap berkunjung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan serupa saat berkunjung kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka yang merasa keberatan atas penggunaan kata ya yang digandengkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mereka menyakiti diri sendiri dan orang lain dengan menganggapnya sebagai menyalahi sunnah dan perbuatan bid'ah. Ini karena beberapa alasan berikut. Rupanya mereka telah mengabaikan fakta bahwa kaum muslim diharuskan membaca tasyahud dalam sholat mereka karena sholat tidak sah tanpanya. Tasyahud, nggak tahu apa itu? Iya, yang mana bikin yang mana? Hah? Apa? Kamu sholat? Di rumah
malah dia apa lagi. Yang mana? Jadi bagi mereka yang menolak mengaku bid'ah ungkapan ya terus disandingkan dengan nama Rasulullah, mereka menyakiti diri sendiri dan orang lain. Karena apa? Dalam sholat pun secara musyariah kita diberitahu untuk dalam tasyahud Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Itu nggih. Paling sedikit 9 kali sehari kaum muslim dalam tasyahudnya mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan ayuhan nabi sama persis dengan ya nabi. Tahu beda ya nabi dengan ayuhan nabi? Kita kayak main tire-tirean kalau ngobrol buka tire dulu. Tapi masih sama berarti kita. Tahu bedanya? Ungkapan ya nabi dengan ya ayuhan nabi. Tahu bedanya? Kalau ya nabi itu merujuk pada satu orang. Kalau ayuhan itu jami'an, semua nabi. Ayuhan itu kalian. Nah, ya itu kamu. Kamu dengan bahasa yang halus, kalau mungkin kalau orang Jawa itu jenengan. Kalau orang Betawi bilang apa Mas? Dan saat halusnya lo apa? Ente. Kamu gitu ya. Nah, orang Arab ya, makanya mereka kalau ngobrol Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Fauzan. Fakhaluk. Ya pakai ya itu sopan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muslimin agar tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di antara mereka. Allah itu tidak ingin orang muslim manggil Rasul itu seperti halnya kita manggil teman-teman kita. Jadi misalnya Pak Tris manggil Mas Muin gitu, atau Mas Muin manggil Pak Tris gitu. Tapi Allah ingin kita memanggil Nabi itu dengan yang lebih halus, pakai ya gitu. Coba deh Pak Tris ngomong ke saya, jenengan ke Mas Muin mau kemana lo? Terus dia bilang, ya Muin mau kemana? Gitu. Pasti gitu ya. Wah, tumben tuh. Ya warung kopi kok. Iya. Kayaknya kita ke warkop sebentar ini. Kadang harus jawab segi sama. Harus sama. Oh, iya ya Tures, alhamdulillah ya Tures. Wah. Terutama saudara Melayu kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan muslimin agar tidak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sama seperti yang dilakukan di antara mereka. La taj'alu du'a Rasul bainakum ka du'a batikum babon. Yang berarti janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada yang lain. Ini Al-Quran dalam kurung 24:263 begitu. Jadi Allah ingin agar memanggil Rasul itu ibaratnya derajatnya beda lah, nonton. Jadi enggak mat. Tapi ya pakai ya. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang-orang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau hal tersebut merupakan larangan mutlak, larangan tersebut tidak perlu diperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala sendiri menunjukkan kepada kita etika memanggil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan memanggil beliau ya Yuhan Nabi atau wahai Nabi, dan dengan menyebutnya sebagai sang utusan dalam Al-Quran, sementara dia memanggil nabi-nabi lain dengan namanya. Ya Ibrahim, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, dan seterusnya. Maksudnya Gusti Allah itu memanggil nabi-nabi yang lain itu cuman ya Musa ya, tapi nak memanggil Rasul itu
Allah itu memberi dengan sebutan ya utusan, yaitu apa? Yang terus kita ngikuti ya apa utusan? Jangan bilang itu ya, apa namanya? Paket apa? Paket apa? Apa utusan? Kurir ya? Apa utusan? Mas Bayan? Apa? Iya. Dan sampai saya jawab loh. Paket sudah kan. Nah ini ilmu saya juga baru mikir sih. Selama kita murid ini, yang dengan ilmu kita itu detail, kadang-kadang detail dan kelas. Apa? Apa itu? Apa Pak tinggi? Pesuruh. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Pak Ben apa Pak Parmin? Jangan lupa loh, besok kita kondangan. Repo ya? Kenapa Mas Min? Ya, kalau dia kan menuju satu orang. Di jamaah itu ayuan. Gak nyambung namanya. Nama tulis. Nama Irma. Putusan ini. Mbak kan apa? Apa sayang? Putusan. Enggak. Karena disilakan utusan berarti Rasul berarti utusan. Makanya Gusti Allah itu manggil nabi-nabi lain langsung nama ya Adam, ya Musa, Isa. Tapi kalau Rasulullah Gusti Allah manggilnya ya Rasul Allah di Quran begitu. Ngerti maksudnya deh? Makanya kita ngikuti ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Syafi'ul, ya Najibullah, ya Muhammad. Itu bedanya. Jadi Gusti Allah itu seperti apa namanya mematenkan, melabelkan, memutlakkan, seolah hanya Rasulullah, Nabi Muhammad yang sejatinya menjadi utusan Gusti Rasulullah. Kenapa demikian? Karena Nabi yang lain itu ngeyel sama Gusti Allah. Nabi Adam ngeyel sama Gusti Allah enggak? Yang mana? Ayo, coba tak tanya. Ayo, bilangnya aja Mbak Irma, coba ceritakan kita. Aku ingin tahu ngeyel yang mana. Yang mana ngeyel sama Gusti Allah? Kenapa? Memakan buah kurdi. Ngeyel sama Gusti Allah. Nah, terus pas mau mendekati pohon kurdi terus ngomong sama Gusti Allah ngeyel gitu. Ini seperti kisahnya Umar tadi sebenarnya. Ngeyelnya Nabi Adam itu apa? Sebelum Gusti Allah menciptakan Sayyidatina Hawa istri, sudah dipesan jangan dekati pohon itu, nggak boleh, apalagi makan buahnya. Pas punya istri, istrinya mau ke situ. Nah, imannya Adam ini, Nabi Adam ini cintanya lebih condong ke istri beliau daripada ke Gusti Allah. Makanya dia ngikut istrinya. Ngeyelnya itu melalui perilaku maksudnya. Nah, kita sama Gusti Allah, sama kajian sama saya ngeyelnya berapa banyak? Dan gak cuma perilaku, atau lisan bahkan. Ya kan? Tapi walaupun sebegitunya, saya tetap mau bawa kita. Coba kalau kita punya syekh seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Ada orang mengatakan Nabi Khidir ini orang hambaku yang soleh. Nabi Khidir hamba yang soleh, Nabi malah. Sampai sekarang masih hidup. Diperintah oleh Gusti Allah untuk membimbing Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa cuma ngeyel 3 kali kan. Nabi Khidir bilang, lo boleh ikut gue tapi lo jangan nanya ya apa yang gue lakukan ya. Nabi Musa 3 kali nanya ke Nabi Adam, Nabi Khidir apa yang beliau lakukan. Langsung apa? Udah lo gak bisa ngikut, lo gak bisa ngikutin gue, lo pergi aja deh. Baru 3 ngeyel udah diusir. Berarti hatinya lebih luas mana Nabi Khidir dengan para awliya Allah bin Aqsbani. Lebih luas daripada awliya Allah bin Aqsbani. Makanya Napa itu perbandingannya itu nabi-nabi dan rasul yang lain, nabi-nabi yang lain setelah selain Rasulullah itu ibaratnya seperti ulama-ulamanya umatnya Kanjeng Nabi levelnya. Yaitu apa? Artinya tidak seluas daripada Kanjeng Nabi. Maka karena dia nggak luas ya ngeyel. Artinya hatinya sempit itu nggak punya iman lah, makanya ngeyel.
Kenapa demikian? Karena otaknya lebih besar daripada hati. Begitu, kan? Nabi Adamnya iya, Nabi Nuhnya iya, semuanya iya, kecuali kanjeng Nabi yang nggak iya. Makanya Yusalah menyebut kanjeng Nabi dengan gelar Rasul Allah, yaitu utusan. Karena apa? Utusan berarti apa yang tak sampaikan pasti dia sampaikan sesuai gitu, namanya utusan. Makanya Allah sebutnya alif lam mim. Alif Allah lam besar mim Muhammad. Kalau Nabi yang lain tidak disebut Rasul, tapi mereka sebutnya adalah Nabi. Jadi insya Allah kita tahu ya, Rasul itu artinya utusan. Tapi Pak Dres ini kan jangan itu ya, jangan kadang itu ya anti mainstream ya. Iya, nanti besok pakai datang bilang ke Mbak Tika, mah ada Rasul datang gitu. Mbak Tika kan pikirannya kan majelis terus kan gitu. Ya, ntar wah udah dan melitik gitu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib depan pintu. Oh salam alaika. Mana Rasulnya apa? Apa udah kasar bisa Rasul? Ini paket. Nah, kan kata Gus kan Rasulnya utusan, ini kan utusan. Awas dia. Saksinya banyak dia, jadi kan besok kapan tiba-tiba begitu gitu. Man bangun, kakak turun sih, rapi-rapi ada Rasul datang gitu kan. Ya Nabi jalan apa? Wah semua mana orang datang dia sebentar lagi jalan, oh pas datang. Pakai selalu pakai berarti kamu mana Pak di sana? Lah ini Rasulnya datang. Kalian ya, ini tasawuf tidak boleh diartikan apa secara mentah. Nanti kalian mau jadi racun, harus ditanyakan ke ahlinya. Sama kayak makanan, kalau dikasih barang mentah maka dia jadi racun. Tapi nak kalian kasih aslinya yang bisa masak, kurang masak dimasak jadi vitamin, jadi enak. Para ulama menjelaskan bahwa dengan berbuat demikian Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perbedaan penghargaan antara nabi penutup sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang mendahulunya. Oh ya kan? Ada penghormatan khusus atau perbedaan penghargaan. Semoga salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka semua. Amin. Mereka pun mengatakan bahwa itulah sebabnya lebih disukai menyebut ya Rasulullah daripada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bilang ya Rasulullah, sebenarnya kita itu kayak gimana? Aku meyakini kamu itu utusannya Allah. Maka sampaikan urusan kami pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengurus urusan kami. Seperti doa-doa kita begitu. Makanya kalau biasanya kalau habis sholat duha gitu, duha. Tidur enak waduh, kerja kina duha. Yang penting wajib-wajib aja dulu. Makanya setiap habis sholat duha, kita biasanya berdoanya gimana? Setelah baca doa duha, ya Allah, demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau demi Nabi-Mu ya Allah, dan demi wali-walimu ya Allah. Nah kita mengatakan ya Allah demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Rasulmu ya Allah, demi utusanmu. Soalnya kita ya Allah ini utusanmu, hajatku biar disampaikan oleh utusanmu. Baru kita minta ya Allah demi Rasulullah dan demi para wali-walimu ya Allah. Hamba minta rumah ya Allah, ya Rasul demi ya Allah demi Rasulmu ya Allah, demi walimu alam, hamba minta uang. Kalau habis doa doanya to the point gitu ya. Jangan masukin habis sholat duha tuh. Wah, habis Allahumma inna wa kalbal jama'un habis itu ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Bilangnya bukan saya tapi kami kan. Kami yang dimaksud siapa aja di keluarga maksudnya. Rezeki yang banyak, enggak adanya bisa kasih rezeki benar. Hujan kencang sekali. Kata Mbak Irma, Bapak ini doa apa teman?
Tiba-tiba hujan di pojok hari Pak, nggak ada apa-apa, makan seperti biasa. Papa kan doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Tapi bukankah di Al-Quran itu rezeki itu artinya air hujan Pak? Oh iya Pak? Iya. Berarti kabulkan Gusti Allah Pak, doamu Pak. Masalahnya minta hujan Pak. Ini hujannya mama iya. Jadi mama cari. Jadi nak minta sama Gusti Allah soal itu poin. Nah aku biasanya begitu ngomong terus terang. Pertama aku minta rumah, kedua minta uang biasanya. Ya Allah demi Nabi Muhammad, ada demi demi Rasulullah, demi Maulid kami minta uang. Itu poin. Gak usah basa-basi, ya Allah demi Rasulmu ya Allah demi Maulid Muhammad minta rumah. Enggak basa-basi. Sama kayak kita bikin amalan hajat habis mandi ghusl langsung sunat sujud membacanya ceramah. Itu dia jangan gengsi, ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak ya Allah. Nggak tahunya bilangnya kami kan nanti katanya keluarganya dikasih uang banyak kita iri tuh kok dia boleh banyak malah kok kan yang meminta doa loh katanya kami kan semuanya bisa aja satu keluarga, bisa aja satu kampung ya, bisa aja satu bisa aja satu negara. Dia bilangnya ya Allah saya mundur setelah itu ya. Ada itu Pak Tris di soal ada paket dengan Rasulullah siapa tahu aja nanti ini karena mau jadi syekh kan, syekh kamu semua kan, ya di Arab-Arab kan, ya tahunya, ya tahunya, mah ada Rasul, suami jadi ngadu ya kan, suka kan anti mainstream, udah mbak dia, bentar Pak, saya mandi dulu, beli lipstick sampai kumpul gitu kan. Man, tahun Rasul mau datang kakak sih jangan berkat dulu. Siap-siap semuanya, aman bro. Ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah. Sejam nggak muncul gitu. Mana Pak? Ya tadi yang dipaketkan Rasul. Utusan kan, kata aku kemarin kan, Rasul utusan tadi masih paket ini. Bagi dasar cita, astagfirullah Pak. Ya Allah. Seperti telah disebutkan dalam jilid tentang tawasul, Nabi SAW mengajari seorang tunanetra cara memohon yang di dalamnya ia harus mengatakan ya Muhammad. Rasul yang mengajarkan tawasul pada tunanetra itu supaya sembuh. Riwayat ini begitu dikenal dan merupakan hadis sahih yang tak dapat ditolak Tawasul tersebut sebagai berikut. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan meminta tolong kepadamu dengan perantara nabimu Muhammad SAW, Nabi rahmat, wahai Muhammad SAW. Aku minta tolong denganmu kepada Tuhanku sehubungan dengan kebutuhanku ini sehingga dia memenuhi permohonanku ini. Ya Allah, perkenankanlah beliau menjadi wasilah kepadamu dariku. Kata-kata wahai Muhammad SAW tidak terdapat dalam versi riwayat Tirmidzi. Secara gramatikal itu merupakan penghilangan yang salah. Karena tanpa panggilan ya Muhammad SAW, maka pihak tertuju menjadi ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini tak masalah karena pada bagian selanjutnya ia mengatakan, aku minta tolong denganmu kepada Tuhanku, yang dengan jelas tidak mungkin bermakna ya Allah, aku minta tolong denganmu kepada Tuhanku. Wa min at-tawfiq bihormatil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihormati surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita adakan Fatihah untuk keluarga kita semua telah mendahului kita dan tidak sempat kita sebutkan nama satu. Fatihah juga untuk keluarga kalian yang video ini dimanapun kalian berada. Dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, astagfirullah, alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukurillah, astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min sahbihi arsalul anbiya wal mursalin wa qudama syara'ihi ila al arba'ah wa ila rahim syaihna muhaddathatina syaikhina khasatan rahim kalifatul khalif wa syaikhina syaikhina Muhammad bin Bukhari wa syaikhina syaikhina antillah kasnastani wa syaikhina syaikhina Muhammad nadim haqqan wa syaikhina syaikhina Muhammad hasan tabana Imam Rabbani Syekh Syekh di Hafiz Nasani Salam Hafiz Darus sampai bertemu sama Allah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.